Halo semua, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat dan selamat untuk teman-teman yang baru melakukan aktivitas di malam hari ini. Jadi di kesempatan pada malam hari ini saya akan sharing, memberikan sebuah tips yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu bagaimana cara memperkuat doa dan afirmasi kita agar bisa cepat termanifestasikan oleh alam semesta, oleh Tuhan melalui alam semesta, teman-teman. Nah, seringkali kita belajar mengenai afirmasi dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan adalah kita sebutkan kalimat-kalimat positif. Kita percaya diri. Kita lakukan aktivitas kita setiap hari terus berjalan. Namun pertanyaannya adalah, kok saya masih belum bisa tercapai nih? Keinginanku masih belum terwujud. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Kalau kemarin saya sudah sampaikan, bisa jadi ada sebuah kebocoran energi di dalam diri kita. Ada juga satu kemungkinan kenapa hal itu masih belum terwujud. Jawabannya adalah karena kita belum mengizinkan diri kita untuk bisa menerima itu. Nah, bagaimana cara kita mengizinkan diri kita agar kita mampu bisa memanifestasikan kekuatan pikiran kita melalui afirmasi kita, teman-teman? Ada sebuah kalimat yang sangat bagus yang bisa jadi afirmasi untuk teman-teman dan bisa teman-teman praktekkan adalah, bisa teman-teman catat, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan nikmat kepadaku hingga saat ini. Saya sudah siap untuk menerima semua hal keberlimpahan darimu. Saya sudah mampu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang saya afirmasikan, dan saya sudah siap untuk menerima semua itu. Dan terima kasih, pada saat itu semua saya dapatkan dan dapat bermanifestasi dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman bisa manifestasikan itu dengan tujuan kalimat itu adalah sebuah kalimat yang positif, dengan tujuan untuk mengizinkan diri kita bisa menerima hal-hal yang kita inginkan. Kalau kita belum mengizinkan diri kita sendiri untuk kita bisa mendapatkan itu, maka sampai kapanpun kita akan sulit. Namun tetap, afirmasi saja tidak cukup. Perlu kita dukung dengan satu bentuk nyata yang pasti, yaitu aktivitas yang kita lakukan, baik itu bekerja, bisnis, belajar, dan lain sebagainya, latihan, macam-macam lah teman-teman gitu. Nah, kemudian satu hal, kita perlu menjaga energi konstan kita, energi positif. Kemarin sudah saya sampaikan 2 hari lalu kalau nggak salah, teman-teman bisa cek di video live streamingnya. Dan yang terpenting adalah kita perlu paham kalau diri kita ini adalah seorang pemenang, teman-teman. Bayangkan kalau kamu yang nonton video ini adalah seorang pemenang. Kenapa setiap dari kita adalah seorang pemenang? Bayangkan kita telah menang finish di urutan pertama dan menjadi seorang anak manusia yang dilahirkan dari rahim ibu kita, karena kita menang finish di urutan pertama melawan 5 juta sampai 6 juta sel sperma yang lainnya. Kita 1 banding 5 juta sampai 6 juta loh, teman-teman. Bayangin, kita adalah orang pertama gitu. Artinya apa? Artinya Tuhan izinkan kita hidup di dunia gitu
Tuhan percaya kepada kita kalau kita bisa menjalankan aktivitas kita di dunia dengan baik. Tuhan izinkan kita bisa bermanfaat untuk orang baik. Maka dari itu kodratnya seorang manusia adalah seorang khalifah atau pemimpin. Artinya dia harus bisa memimpin dirinya dia sendiri dulu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur dan menyelaraskan antara pikiran serta perasaan kita, yang nantinya kita bisa mewujudkan hal-hal positif terkait apapun yang kita inginkan. Gitu teman-teman poinnya. Jadi kita perlu ingat kalau diri kita ini semuanya adalah seorang pemenang, karena setiap anak manusia yang lahir dan masih hidup hingga saat ini artinya dia adalah seorang pemenang, karena kita menang finish di urutan pertama melawan berkompetisi melawan 5 juta sel sperma. Kita finish di urutan pertama, kita jadi anak bayi. Kita semakin dewasa, kita menjadi manusia yang semakin dewasa gitu. Dengan harapan kita bisa menjadi seorang yang positif, yang baik, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang di lingkungan kita gitu loh. Nah, makanya ketika ada satu permasalahan, jangan pernah terfokus terhadap masalahnya, karena ini ada sebuah bocoran untuk teman-teman. Perang yang paling berbahaya itu adalah perang mental. Di sekolah, di universitas, kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengelola pikiran dan mental kita. Di sekolah, kita hanya diajarkan masalah akademik, perhitungan, matematika, semuanya dihitung, semua berdasarkan akademik. Tapi di sekolah tidak diajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya, dan diajarkan bagaimana cara kita bertahan hidup. Nah, makanya sesuatu yang paling kuat bisa jadi positif, bisa juga jadi sangat negatif, dan ini. Nah, saya ulangi, tadi ada masalah koneksi. Satu hal yang paling berbahaya adalah pikiran kita. Pikiran kita bisa jadi sangat-sangat powerful, menjadi sesuatu yang positif dan bisa mewujudkan sesuatu yang positif. Namun pikiran kita juga bisa membunuh kita gitu teman-teman. Mental kita bisa terserang gara-gara pikiran kita yang tidak baik. Maka dari itu, perang yang paling berbahaya adalah perang mental. Kita perlu tahu bagaimana cara mengelola pikiran kita supaya mental kita terjaga, supaya aliran cakra kita, atau dalam istilah di Cina atau di Tiongkok, Qi, aliran saraf kita, aliran cakra kita semua dapat berjalan dengan baik, supaya organ dalam kita, darah kita semua bisa tersuplai dengan baik tanpa ada hambatan. Udara, oksigen bisa tersalurkan ke otak dengan maksimal, darah bisa tersalurkan ke semua organ tubuh dengan baik, pikiran kita menjadi positif, tidak terganggu, mental kita terjaga, hidup kita akan tenang. Tapi kalau mental kita sudah terganggu, sudah merasa putus asa, pasti hidup akan sulit dan semakin berantakan. Makanya izin, ada istilah yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Apa yang membedakan? Makan sama-sama nasi, waktunya sama-sama 24 jam, gak ada saya punya waktu 24 jam, si A punya waktu 25 jam, si B punya waktu 28 jam, gak ada. Semuanya punya waktu 24 jam. Yang membedakan adalah antara si kaya dan si miskin adalah satu, pola pikirnya, mindset berpikirnya, cara pandangnya. Kedua, aktivitas yang dia lakukan. Apa yang dia manfaatkan selama 24 jam. Apakah lebih banyak santai-santainya, leha-lehanya, gabut-gabutnya, atau banyak melakukan aktivitas yang positif untuk menunjang kapasitas kemampuan diri dia, untuk menunjang keilmuan dia yang bisa bermanfaat untuk hidupnya dia di saat ini dan di waktu kedepannya gitu teman-teman.
Maka dari itu pentingnya kita belajar tentang revolusi energi, tentang mind management. Itulah di situ supaya kita tahu esensi kita ini sebagai apa, kita ini tujuannya apa, dan kita ini mau kemana gitu. Dengan begitu kita semakin jelas. Dan langkah awalnya kita harus bersyukur terhadap sesuatu yang kita miliki saat ini, terhadap segala sesuatu yang sedang kita rasakan saat ini, dan sesuatu yang akan kita dapatkan tapi saat ini kita belum memiliki. Itu syukurin dulu gitu. Dengan begitu maka akan mempercepat proses manifestasi dari afirmasi pikiran kita gitu teman-teman. Jadi kembali lagi, sederhananya seperti itu teman-teman. Sebagai penutup, kenapa doa kita belum diijabah atau afirmasi kita belum termanifestasi? Barangkali ada dua hal. Satu, kebocoran energi. Kedua, kita belum izinkan diri kita untuk bisa menerima itu. Cara kita mengizinkan diri kita bisa menerima itu tadi kalimatnya saya sudah sampaikan. Artinya paling tidak saya sudah siap menerima itu, saya sudah sanggup, saya sudah layak, dan saya akan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka saya mengizinkan diri saya untuk bisa menerima itu semua. Itu loh teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada saran, ide terhadap segala sesuatu yang mau coba kita bahas secara live streaming atau kita buatkan konten videonya, teman-teman bisa langsung komen saja di kolom komentar nanti, atau bisa langsung DM supaya nanti bisa saya baca dan bisa jadi referensi untuk diskusi kita atau sharing-sharing kita lah gitu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sehat semuanya teman-teman, sukses terus, tetap jaga pikiran positif. Semoga setiap hari menjadi hari yang lebih baik lagi. Semoga besok akan diberikan keberlimpahan, dan semoga teman-teman dan kita semua senantiasa dilindungi dan diselimuti oleh rasa syukur yang mendalam teman-teman. Oke, kalau begitu saya undur diri, pamit. Sehat-sehat semuanya, jaga pikiran positif, jangan pikir negatif, jangan berpikir susah dan jangan kayak orang susah. Salam revolusi energi. Thank you.